Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para peserta webinar hari ini, bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat. Tidak lupa, saya tidak bosan untuk mengingatkan tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, tetap mencuci tangan, dan tetap menggunakan masker. Perkenalkan, saya Tabi Tilni selaku host dalam webinar hari ini. Pada webinar hari ini, kita akan membahas tentang teknologi laser pada saraf terjepit. Dan kali ini sebagai pembicaranya adalah Dr. Bismo Nugroho, spesialis bedah syaraf. Beliau juga sebagai salah satu dokter dalam tim dokter spesialis bedah syaraf di klinik Lamina Pain and Spine Center. Sebelum saya mulai acara, saya mengucapkan terima kasih kepada Meiji yang telah menjadi sponsor utama webinar hari ini. Dan bagi peserta yang ingin memberikan pertanyaan, bisa mengisi pada kolom Q&A, dan kami akan bacakan sesuai dengan paparan dari Dr. Bismo Nugroho. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan persilahkan kepada Dr. Bismo untuk waktunya memaparkan. Dipersilahkan Dr. Bismo. Baik, nanti pada penghujung acara kami juga akan memilih secara acak 10 peserta yang beruntung untuk mendapatkan voucher konsultasi gratis di klinik Lamina Pain and Spine. Baik, untuk semua dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta webinar. Kali ini kita akan membahas mengenai teknologi laser atau yang bisa disingkat menjadi PLDD untuk saraf kejepit. Semoga semua yang ada di sini yang ikut serta dalam webinar ini dalam keadaan sehat walafiat dan puasanya yang bagi berpuasa diberikan kelancaran. Oke, kita mulai ya. Ya, kita akan membahas mengenai teknologi laser, yaitu PLDD pada saraf terjepit. Kita mulai sedikit mengenai anatomi bantalan sendi tulang belakang. Tulang belakang kita ini memiliki bantalan sendi tulang belakang yang terdiri dari dua bagian utama. Pertama, namanya adalah annulus fibrosus. Ini dia yang berwarna pink, adalah bagian luar yang keras. Sedangkan yang bagian kedua yang namanya sebagai nucleus pulposus, yaitu yang berwarna hijau ini, dia terdapat di bagian dalam, konsistensinya itu kurang lebih seperti jelly. Nah, bantalan sendi ini penting sekali karena dia bekerja sebagai peredam goncangan ketika tubuh kita beraktivitas, baik itu aktivitas sehari-hari, misalnya olahraga juga, ataupun jalan yang cukup jauh. Ini penting sekali supaya saraf dari tulang belakangnya juga tidak mengalami cedera. Nah, ini ada video. Jadi, tulang belakang kita ini dari mulai leher sampai di tulang ekor, semua ruasnya itu memiliki struktur yang saling berkaitan. Yang berwarna agak putih itu adalah bantalan tulang belakang yang kita akan terutama bahas di sini. Tulang belakang ini, bantalan ini, memiliki dua bagian yang tadi sudah saya sampaikan. Ada namanya annulus fibrosus yang bagian luar, kemudian yang bagian dalam adalah si nucleus pulposusnya. Nah, ini dia menjadi shock breaker-nya tubuh. Ketika dia masih baik, bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, nucleus pulposus tadi yang seperti jelly itu di dalam. Oke, kita lanjut. Yang penting adalah bantalan sendi tulang belakang atau diskus intervertebralis tadi itu, dia itu bisa mengalami kerusakan
Nah, ini yang kemudian bisa menjadi masalah. Kenapa? Karena di sekitar dari bantalan sendi tulang belakang itu ada syaraf tulang belakang. Nah, kalau dia rusak, kemudian bantalannya menonjol keluar, akibatnya dapat menjepit syaraf tulang belakang tersebut. Kondisi ini di dunia medis dikenal dengan nama hernia nucleus pulposus atau HNP. Penyebab saraf-saraf kejepit tersebut ya yang sering itu adalah pertama ada riwayat jatuh atau cedera, misalnya jatuh terduduk. Mungkin jatuhnya itu sudah beberapa tahun yang lalu atau beberapa belas tahun yang lalu, dan saraf kejepitnya tidak langsung terjadi saat itu, tapi kejadiannya nanti ketika usia sudah semakin lanjut. Nah, seperti di gambar sebelahnya ya, itu adalah usia lanjut. Jadi ketika usia lanjut itu anatomi dari bantalan tulang belakang itu berubah sehingga gampang sekali mengalami kerusakan. Lalu yang ketiga, bagi rekan-rekan yang aktivitasnya masih cukup banyak ya, atau kerja di kantor, postur tubuh yang buruk. Kenapa buruk? Jadi kalau nggak ergonomis, postur tubuhnya duduknya suka miring kanan, miring kiri, atau tidak tegak, itu lama-lama membebani dari bantalan tulang belakang tersebut. Sehingga lama-lama juga mengalami kerusakan. Yang selanjutnya, ya gambar yang keempat nih, mengangkat benda berat. Lihat, ini adalah cara mengangkat benda berat yang kurang tepat, karena posisinya yang seperti di gambar, dia menunduk. Nah, ini sangat dapat menimbulkan masalah pada bantalan. Lalu mendorong benda berat, lihat, benda berat didorong oleh seseorang yang ya kita bisa bilang ini perempuan, kemudian badannya nggak terlalu besar, dia akan sangat terbebani ini bantalan sendi tulang belakangnya. Hati-hati, lebih baik kalau memang harus mendorong seperti ini, lebih banyak orang lebih baik. Nah, dari saraf tulang belakang di leher sampai ke lumbal atau ke pinggang, itu semuanya bisa mengalami saraf terjepit, tetapi ada lokasi-lokasi yang lebih sering terjepit, yaitu di area lumbal atau pinggang. Nah, kalau ini adalah tulang belakang leher, ini tulang belakang punggung, ini pinggang. Nah, yang di bawah ini tulang ekor ya. Nah, di sini yang paling sering mengalami penjepitan, yaitu di ruas L45 dan L5S1. Kenapa? Karena disitulah tempat beban yang paling berat untuk tulang belakang ketika seseorang mengalami aktivitas yang apa saja menjadi gejala saraf terjepit. Ya, jadi kalau tadi kita bicara mengenai saraf terjepit di pinggang, maka adanya nyeri pada pinggang yang kemudian dapat dirasakan kok nyerinya terasa seperti sampai ke daerah bokong atau ke paha, baik kanan atau kiri, bisa ke betis, bahkan sampai ke ujung-ujung telapak kaki. Tidak hanya nyeri, bisa juga pasien mengalami kesemutan, lalu ada rasa baal, kemudian kelumpuhan, bahkan kalau sudah semakin berat kejepitnya, itu bisa adanya gangguan buang air besar, buang air kecil. Tiba-tiba kok jadi ngompol, nggak bisa menahan buang air besar, dan juga ada disfungsi ereksi. Nah, jadi hati-hati apabila ada saraf kejepit bisa mengalami hal-hal seperti tersebut. Sedangkan nyeri pada saraf terjepit ini seringkali dirasakan akan memberat ketika
aktivitas, terutama aktivitas yang berat, angkat-angkat gitu ya, atau berdiri, duduk lama, jalan jauh. Nah, jalan jauh ini seringkali begini, pasien itu sering banyak yang sampaikan ke kami ya, dok, dulu itu saya masih bisa jalan jauh 200 meter, tapi kok sakitnya ini semakin lama semakin munculnya semakin sering, semakin berat, bahkan baru 100 meter udah sakit. Makin ke sini semakin pendek jaraknya, semakin sakit. Nah, hati-hati, itu adalah gejala dari saraf terjepit. Ketika ada kecurigaan bahwa seorang pasien mengalami adanya gejala saraf terjepit, maka seorang dokter akan melakukan pemeriksaan fisik yang paling penting. Kemudian yang kedua pemeriksaan penunjang. Ada beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan, tetapi yang terpenting adalah MRI. Nah, ini adalah gambar MRI, di mana MRI ini sangat bermanfaat, sangat penting dalam penegakan diagnosis saraf terjepit. Kenapa? Karena kalau yang lain, ya, ini tidak bisa memvisualisasikan, melihat sarafnya. Sedangkan di sini kita lihat tulangnya kelihatan, bantalan dari tulangnya kelihatan, dan terutama kita mau melihat sarafnya. Apakah betul ada saraf yang terjepit? Seberapa berat terjepitnya? Oke, nah ini adalah derajat dari saraf terjepit. Saraf terjepit itu ada 4 derajat. Mulai dari yang paling ringan, yaitu dia hanya menonjol sedikit, disc bulging, kemudian ada protrusion, lebih berat lagi, lihat ini isinya sudah mulai keluar, ya, namanya extrusion, sampai dia keluarnya banyak dan terlepas dari si isinya. Nah, ini yang paling berat, namanya sequestration atau sequester. Ya, ada saraf terjepit, maka kalau sudah mengobat, minum obat gitu ya, atau fisioterapi, tapi masih sakit, jelas masih kejepitnya, biasanya langsung disuruh operasi. Itu 10 tahun yang lalu, 20 tahun lalu seperti itu. Kita bersyukur bahwa teknologi di bidang kedokteran ini semakin lama semakin maju. Salah satunya ada yang dinamakan sebagai teknologi laser atau PLDD. PLDD ini adalah singkatan dari percutaneous laser disc decompression. Dikenal dengan laser, nah ini merupakan salah satu teknologi terkini apabila rekan-rekan, ada pasien, keluarga yang mengalami HNP, yaitu saraf terjepit akibat menonjolnya bantalan tulang belakang, yang menyebabkan satu, nyeri di pinggang bawah, atau nyeri yang menjalar ya dari pinggang ke bokong, paha, dan kaki, maka PLDD ini bisa menjadi pilihan untuk mengobati saraf terjepit tersebut. Prinsipnya ada energi laser. Nah, ini di gambar kita lihat, gambar yang sebelah kiri, warna kuning ini adalah saraf, kemudian ini adalah si bantalan tulang belakangnya, lihat ada yang menonjol, dia menonjol ini menyebabkan adanya penekanan sama saraf. Kalau dulu seperti ini, mungkin udah disuruh operasi gitu ya, tapi PLDD ini ada seperti jarum kecil gitu ya yang dimasukkan ke dalam si bantalan, di mana dengan laser ini akan membuat bantalan sendinya ini menyusut. Yang tadinya sebesar ini, dia menjepit saraf, karena menggunakan laser, ini volume yang ada diciutkan. Sehingga yang tadinya menjepit sudah tidak terjepit lagi karena dia isinya mengecil. Oke, terus kemudian ini adalah untuk animasi ya, untuk PLDD, untuk memudahkan
membayangkan bagaimana sebetulnya PLDD itu bekerja. Ya, ini ada bantalan yang menonjol, kemudian menekan saraf, sehingga ketika ada saraf terjepit, PLD ini adalah teknologi terbaru yang minimal invasif. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi tidak butuh sayatan besar, hanya sekitar 7 mm. Nah, lihat, itu jarumnya kecil, masuk ke bantalan, dan dengan laser yang tadi menonjol, bantalannya diciutkan, sehingga tidak menekan lagi, pasien happy, sehingga setelah itu pun langsung bisa aktivitas, tidak perlu rawat inap. Nah, apa saja yang menjadi keunggulan laser? Satu, bius lokal. Kalau operasi, maka biusnya pasti bius total. Waktu tindakan cepat. Berapa lama, Dok? Hanya sekitar 20 menit tindakannya. Kemudian tidak perlu dilakukan sayatan yang besar, hanya perlu 7 mm. Karena sayatannya kecil, maka hampir tidak terlihat lukanya. Kemudian tidak perlu rawat inap. Setelah tindakan dapat pulang. Proses pemulihannya cepat, habis tindakan biasanya besoknya sudah aktivitas biasa, dan karena minimal invasif, tidak menyebabkan adanya kerusakan dari jaringan sekitar. Resikonya sangat minimal. Bagaimana tingkat keberhasilannya? Nah, dari beberapa studi ya, di luar negeri ini kebanyakan, di dalam negeri juga ada, bahwa tingkat keberhasilan tinggi hingga 90% ya, dengan pemilihan pasien yang baik. Ya. Kemudian dengan pasien saraf terjepit yang keluhannya adalah nyeri, dapat menurunkan tingkat nyeri ini hingga lebih dari 75%. Jadi sangat tinggi gitu. PLDD sendiri ini dapat dilakukan pada pasien-pasien yang contoh kontraindikasi tindakan bedah terbuka. Jadi kalau tidak bisa operasi open konvensional, maka bisa dipertimbangkan untuk PLDD. Kemudian yang kedua, pasien-pasien yang sudah diobati konvensional, artinya minum obat, fisioterapi, tapi keluhannya masih nyeri dan tidak membaik, ya bisa dipertimbangkan untuk PLDD. Lalu karena ini PLDD dengan bius lokal, dapat juga dilakukan pada pasien yang memiliki kontraindikasi pada tindakan bius umum. Nah, PLDD juga ini umumnya memiliki keberhasilan yang lebih tinggi pada usia-usia yang lebih muda, serta tanpa adanya skoliosis atau tulang belakang yang bengkok. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Bismo atas paparannya yang begitu menarik. Sekali lagi, saya mengingatkan kepada para peserta webinar untuk jangan live dulu dari Zoom maupun dari grup WhatsApp. Karena saya akan mengumumkan 10 peserta yang beruntung untuk mendapatkan voucher konsultasi gratis dari Lamina Pain and Spine Center. Saat ini kita akan memasuki sesi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama dari Ibu, Mbak ya ini, Mbak Fida. Mbak Dina. Pertanyaannya adalah, nama saya Dina, umur 30 tahun. Dari 6 tahun yang lalu, saya terkena saraf terjepit bagian L4, L5. Awalnya kena itu secara tiba-tiba sakit pinggang. Sudah MRI dan dokter di Malaysia menyarankan untuk laser. Kalau memang sudah terganggu pegalnya, yang saya rasakan tiap kambuh, semua badan terasa pegal dan kaku. Yang mau saya tanyakan, satu, apa benar setelah laser bisa kambuh kembali? Dua, apakah penderita saraf terjepit aman konsumsi kopi sasetan setiap hari? Dan yang ketiga, saraf terjepit dilarang membungkuk
kalau melakukan pekerjaan rumah seperti menyapu dan mengepel itu bagaimana ya? Terima kasih sebelumnya, Dok. Silakan, Dokter Bismo. Baik, terima kasih. Halo Mbak Dina, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Jadi usia Mbak Dina masih muda, 30 tahun. Kalau terjepit dari 6 tahun yang lalu, di level L45 ya, ini katanya kan ada sakit pinggang. Nah, apabila dokter di Malaysia ya, Mbak Dina sudah menyarankan untuk laser, maka kemungkinannya dari MRI itu berarti ada saraf terjepit. Tapi saraf terjepitnya seperti apa memang lebih baik kalau kami bisa melihat MRI-nya dengan detail. Akan tapi begini, untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Dina yang pertama, apa benar setelah laser bisa kambuh kembali? Jawabannya adalah kalau memang dari MRI-nya ada saraf kejepit yang belum terlalu mengkompresi berat, belum terjepit berat sekali, Mbak Dina dengan usia muda, ini sangat baik sekali untuk dilakukan laser, sangat terindikasi. Ya, nah, bisa kambuh nggak? Jawabannya tergantung dari Mbak Dina. Begini, Mbak Dina ketika ada penonjolan, maka saran saya ya, ke depannya aktivitas-aktivitas yang berat ya dijaga. Artinya aktivitas-aktivitas yang harus bekerja, angkat-angkat berat, dibatasi. Bukan nggak boleh, tapi dibatasi. Kalaupun harus dikerjakan dengan cara yang baik. Nah, kalau itu dikerjakan, kemungkinan besar saraf kejepitnya tidak kambuh kembali. Lalu yang kedua, mengenai konsumsi kopi sasetan. Sebetulnya kalau setahu saya belum ada penelitiannya mengenai kopi sasetan dengan angka kejadian saraf terjepit. Saraf kejepit ini lebih banyak karena aktivitas-aktivitas yang kurang tepat, angkat-angkat berat, seperti itu. Jadi, kalau menurut saya sih, kalau kaitannya dengan saraf terjepit, silakan saja konsumsi kopi ya. Cuma nanti tinggal di ini aja. Biasanya kalau kopi sasetan kadar gulanya tinggi gitu. Jadi lebih ya sehari sekali 2 kali gitu ya. Nanti kalau enggak bukan saraf terjepitnya, tapi dalam jangka panjangnya ke diabetes misalnya. Terus yang ketiga, saraf terjepit jarang membungkuk kalau melakukan pekerjaan rumah. Ya, jadi begini, ketika saraf ada bantalan yang ada di pinggang, pasien itu atau seseorang itu ketika terlalu membungkuk atau terlalu menengadah gitu, itu biasanya si tempat jalannya saraf itu juga akan mengecil, akan lebih terjepit. Nah, itu yang kemudian bisa menyebabkan nyerinya muncul. Jadi, kalau saran saya, pekerjaan tetap boleh dikerjakan, tetapi hindari posisi yang terlalu membungkuk atau terlalu menengadah. Gitu. Itu mungkin jawaban saya. Terima kasih, Mbak Dina. Baik, terima kasih Dokter Bismo. Semoga dapat terjawab ya Mbak Dina. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Tommy Fip. Pertanyaannya adalah berapa biayanya Dok? Silakan Dokter. Mungkin gini nanti kalau biaya bisa
ini ya, WhatsApp mungkin ya, WhatsApp dengan admin, dengan tim dari Lamina bisa nanti diterangkan untuk mengenai biayanya, gitu aja. Gitu. Baik, terima kasih dokter. Untuk Bapak Tommy, silakan untuk menanyakan melalui WhatsApp ya Pak Tommy. Untuk pertanyaan berikutnya dari Bapak Riki, pertanyaannya adalah, Dok, saya divonis degeneration L5S1, bulging L5S1, HNP lumbalis. Artinya apa, Dok? Lalu masalah di tulang atau di jeli? Lalu yang ketiga, perlu PLDD atau operasi besar? Terima kasih, silakan dokter. Baik, terima kasih Pak Riki. Kalau di MRI-nya dikatakan ada degeneration, ya, degeneration bulging. Artinya kalau kita kembali ke tadi slide saya, derajatnya kemungkinan masih derajat yang ringan sedang, 1, 2. Kalau derajatnya 1, 2, itu artinya ada penonjolan dari bantalannya yang kita namakan sebagai annulus serta jelinya yang dalam nama nukleus, dia menonjol ke arah saraf. Nah, kalau masih derajat 1, 2 itu masih bisa dipertimbangkan dengan laser. Belum perlu operasi yang terbuka, yang operasi besar. Tetapi sekali lagi akan lebih baik kalau nanti kami bisa mendapatkan bagaimana gejala klinisnya Bapak, apa yang dirasakan, kemudian kalau ada gambar MRI-nya akan lebih baik dalam kami memberikan saran untuk Bapak. Gitu Pak. Baik, terima kasih dokter. Untuk pertanyaan berikutnya dari Mbak Fitri, pertanyaannya adalah, apakah ada efek samping dari teknik laser tersebut? Silakan dokter. Iya, laser itu teknologi yang terbaru dan minimal invasif. Artinya kalau kita bicara mengenai efek samping, sering dikaitkan dengan luka yang besar, cara operasi yang besar. Tetapi karena laser ini minimal invasif, lukanya 7 mili, maka dari segi tindakan ataupun dari segi anestesi, karena biusnya lokal, tidak perlu bius umum, nggak perlu ditidurkan, maka resikonya hampir-hampir tidak ada, minimal sekali. Dan alhamdulillah sejauh ini yang sudah kami kerjakan untuk laser tidak pernah mengalami yang seperti dikhawatirkan efek samping atau resiko-resiko tertentu. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Valencia, pertanyaannya adalah, di rumah sakit mana ya dok yang udah ada PLDD ini? Iya, Ibu Valencia, terima kasih. Untuk PLDD ini, laser ini, kami di Lamina sudah memiliki teknologi laser. Kami ada di tempat kami, yaitu di Warung Buncit, kemudian ada di Rumah Sakit Melia, Cibubur, Rumah Sakit Bunda, Menteng, sama di Kartika Pulau. Terima kasih. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Putri Ulanjari. Pertanyaannya adalah, dok, 7 tahun yang lalu lumbal 6 dan 7 sempat dioperasi, tapi masih sakit. Bagaimana dok? Terima kasih Ibu Putri atas pertanyaannya. Ya, jadi begini, yang bisa menyebabkan nyeri pada tulang belakang itu sebetulnya ada beberapa komponen. Karena tulang belakang itu sangat kompleks. Ada otot, ada sendi, ada tulangnya sendiri, ada bantalannya, dan ada sarafnya. Nah, ketika tadi dikatakan sudah kena operasi, kemudian sakit kembali. Nah, ini pertanyaan yang gampang-gampang susah jawabnya sebetulnya. Satu, kita harus pastikan nyerinya dari mana. Apa yang menyebabkan nyeri? Jadi
kita butuh pemeriksaan fisik. Mungkin sakitnya berbeda dari yang dulu, mungkin penyebabnya, tapi mungkin juga sama. Nah, itu yang nanti perlu kita periksa dengan betul. Yang kedua, kalau dulu pernah operasi, saya rasa dulu sudah pernah ada MRI-nya, jadi nanti sebaiknya juga di MRI ulang. Nanti kita akan lihat, kita bandingkan MRI yang dulu yang sebelum operasi dengan MRI yang baru, sehingga dapat diidentifikasi, dilihat, ditentukan apa yang menjadi problem saat ini. Nah, sehingga pengobatannya pun juga bisa sesuai. Begitu, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Hani PLN. Pertanyaannya adalah, untuk kasus terjepit di servikal, kapan harus pilih laser dan kapan harus pilih surgery? Silakan dokter. Baik, terima kasih. Ibu, begini, saraf terjepit itu gejalanya mulai dari nyeri, bisa kesemutan, bisa kebas atau baal, bisa kelumpuhan, sama tadi di slide adalah gangguan buang air kecil, buang air besar. Umumnya ketika derajatnya masih ringan, yang dikeluhkan itu juga relatif ringan, artinya terbatas dengan nyeri biasanya. Tetapi kalau sudah ada membuat keluhan sampai kelumpuhan, kalau di cervical itu biasanya saya dulu bagus ya, sekarang jadi agak kurang bagus gitu misalnya. Nah, itu artinya kita harus berpikir bahwa ada saraf terjepitnya itu sudah cukup berat. Nah, yang nanti kemudian akan dikonfirmasi dengan pemeriksaan MRI. Apabila keluhannya masih ringan, kemudian di MRI-nya kita lihat juga penonjolannya masih ringan, artinya belum sampai terjepit berat, PLDD atau laser masih memungkinkan untuk dilakukan. Tapi kalau gejala atau keluhan yang dikeluhkan itu sudah berat, sampai tadi kan misalnya gangguan dari gerak, buang air kecil terganggu, buang air besar terganggu, ya. Kemudian dari MRI-nya jelas kejepitnya berat sekali. Maka yang disarankan adalah tindakan yang bukan PLDD, bukan laser. Ya, memang mungkin di beberapa tempat di luar operasi ya, tapi kalau sebetulnya juga ada teknologi selain operasi, di mana yang kalau kami di Lamina menggunakan endoskopi. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Bismo untuk penjelasannya terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Atas keterbatasan waktu, kami mohon maaf tidak bisa membacakan semua pertanyaan. Dan untuk nama-nama yang beruntung akan diumumkan di grup WhatsApp. Terima kasih kepada para peserta webinar kali ini. Buah mangga, buah stroberi, dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini, insya Allah bisa bertemu lagi di kemudian hari. Sekali lagi untuk Meiji sebagai sponsor, kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada acara webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.